Pemirsa, DPR RI telah menerima surat Presiden berisi tentang Badan Penyelenggaraan Haji atau BPHJ yang akan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. DPR RI segera mengebut pembahasan RUU Haji dan Umroh agar selesai bulan Agustus ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Abdul Wahid menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat terkait rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh atau RUU Haji. Surat Presiden tersebut berisi tentang Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ yang akan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Pembahasan RUU Haji dan Umroh pun akan dikebut agar bisa diselesaikan bulan Agustus ini. Komisi 8 akan bekerja ya siang malam, bahkan tidak ada hari libur untuk menyelesaikan masalah RUU ini. Jadi insya Allah nanti tanggal 25 bisa diparipurnakan di sidang paripurna di DPR RI. Untuk DIM-nya dari pemerintah berarti sudah ada ya Pak ya? DIM-nya sudah ada, yang sekarang sudah dibahas oleh teman-teman di DPR ya bersama pemerintah yang nanti akan berakhir kira-kira kalau ini siang malam bisa 1 minggu selesai. Sudah presnya sudah keluar yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah menyerahkan draft inventarisasi masalah atau DIM yang perlu dibahas dalam RUU Haji. DIM berisi lebih dari 700 poin. Namun Menteri Hukum menyatakan sebagian besar poin masih bersifat tetap. RUU Haji ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji tahun-tahun berikutnya. Pembahasan tentang RUU sedang dikebut karena pemerintah Arab Saudi juga telah meminta kepastian area tenda Haji Arafah untuk jemaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanpa perubahan regulasi dan perbaikan tata kelola, penyelenggaraan Haji 2026 berpotensi menghadapi kendala besar. Karenanya, RUU Haji harus bisa menjawab tantangan pelaksanaan dan mengoptimalkan pelayanan serta perlindungan terhadap ratusan ribu jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tahun 2026 nanti. Justru saya sangat mengkhawatirkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Pak. Dengan persiapan hari ini, yang katanya mau ada perpindahan manajemen pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke BPH. Hari ini saja undang-undangnya belum ada, Pak. Artinya sebelum resmi. Kalau misalnya kita hitung, misalnya nanti ada rapat, maka kemudian ketika undang-undangnya selesai, tidak itu juga belum menjawab. Karena birokrasi di bawahnya itu, satu, BPH butuh menyusun birokrasi dan kalau kita lihat di RUU-nya itu kan tidak ada kaki-kaki di bawah, Pak. Komnas Haji juga menyoroti perlunya revisi kuota bagi haji khusus. Dalam draft RUU penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang tengah dibahas, besaran kuota haji khusus adalah maksimal 8% dari total kuota jemaah haji Indonesia. Namun aturan tersebut sebaiknya bisa lebih fleksibel jika ada kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Upaya ini diperlukan agar kuota haji, terutama kuota haji tambahan, benar-benar dapat terserap maksimal. Apalagi, pembagian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi tidak dapat diprediksi. Sebetulnya frase yang paling tepat itu adalah minimal 8% untuk PIHK. Dengan begitu, ketika ada penambahan, kemudian ada tambahan kuota dari negara tujuan, yang kita tahu sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang namanya kuota tambahan itu tidak terjadwal, tiba-tiba diberikan dan kemudian dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga sulit kalau kemudian contohnya adalah tahun 2019 dan tahun 2022 ya Pak. Yang dimana kita mendapatkan kuota tambahan tetapi karena waktunya sangat mepet, akhirnya kemudian tidak dioptimalkan. Nah, kalau menggunakan kacamata konstruksi 8% tadi maka akan terjadi persoalan dan kemudian penyelenggaranya akan berhadapan dengan hukum yang karena tidak mampu menyerap dan tidak sesuai dengan undang-undang. RUU Haji termasuk salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025-2029. Penetapan tersebut dilakukan oleh DPR RI pada rapat paripurna DPR RI 19 November 2024 lalu.
Rabu sore, Komisi 8 DPR RI pun menggelar rapat dengar pendapat umum panitia kerja mengenai rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi beberapa perubahan, termasuk rencana pengalihan pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahas revisi RUU Haji lebih lanjut telah bergabung, sudah ada Bapak Danang Samudera, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Demokrat, dan juga Bapak Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Kita sapa. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Saya yang pertama langsung ingin ke Pak Nanang. Pak Nanang, ini kabarnya surat Presiden terkait dengan perubahan BPHJ menjadi kementerian sudah keluar, Pak Nanang. Prosesnya gimana sih sejauh ini di DPR, Pak Nanang? Jadi begini, kemarin tanggal 18 itu kan libur cuti bersama. Ya. Tetapi karena kita menganggap penting, langsung kita rapat pada malam itu juga, tanggal 18 malam, dengan acara penyerahan surat Presiden kepada DPR yang isinya tentang persetujuan pembahasan menugaskan para menteri untuk ikut membahas, termasuk di dalamnya ada 700 daftar masalah, dan di dalamnya itu juga ada, katanya saya lihat sepintas, bahwa ada persetujuan bahwa usulan untuk menjadikan Badan Pengelola Haji ini menjadi kementerian. Kira-kira bentuknya menteri garis miring kepala badan. Oke, artinya benar ya Pak Nanang, ini mayoritas suara kemudian di DPR sudah setuju dengan dibentuknya Kementerian Haji. Berarti kita tinggal selangkah lagi ya bagi BPHJ bisa bertugas mengurusi haji. Justru usulnya dari DPR. Pemerintah setuju, jadi kita tenang. Artinya langkahnya sejauh ini tinggal kira-kira berapa persen lagi? Oh, masih banyak, karena membahas 700 daftar inventarisasi masalah itu juga perlu waktu. Paling tidak teman-teman dalam seminggu ini pagi, sore, siang, malam long play untuk menyusun kesepakatan antara kementerian, antara pemerintah juga tidak kementerian hukum, membahas tentang satu persatu item isi poin-poin undang-undang tadi. Oke, nah kalau kita beralih pada pembahasan dari RUU Haji di DPR saat ini, mungkin perubahan yang akan sangat signifikan begitu dibandingkan undang-undang sebelumnya apa nih Pak Nanang? Saya melihatnya ada 4 poin. Yang pertama adalah struktur kelembagaan. Di antaranya bahwa kementerian masalah perhajian ini akan ditangani seorang menteri. Sebab kalau hanya badan saja, kita khawatir dari DPR, di Saudi tidak setara dengan menteri haji di sana. Sehingga di kelas 2 kan lah kita di sana. Yang kedua, terkait dengan tambahan kuota. Apabila terjadi tambahan kuota, maka bagaimana mengaturnya supaya tidak terjadi polemik seperti yang sekarang terjadi tahun 2024 kemarin. Yang ketiga, ekosistem ekonomi haji. Ini ada 3 poin, transportasi, dan konsumsi, siapa yang menyelenggarakan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah ada potensi ke depan tuh haji mandiri dengan berkembangnya zaman. Sekarang ada mandiri tapi ada pro kontra dengan teman-teman asosiasi. Itu kira-kira 4 poin yang kira-kira akan kita selesaikan. Oke, itu 4 poin yang cukup krusial begitu yang bisa mengubah secara signifikan begitu ya dari aturan ataupun RUU Haji yang saat ini tengah digodok di DPR. Nah, kalau begitu saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, pembahasan RUU Haji masih bergulir di DPR. Kemudian kalau kita mendengar tadi penjelasan dari Pak Nanang begitu sudah ada 700 DIM yang saat ini tengah dibahas juga begitu ya. Ada 4 yang tadi disampaikan yang menurut Pak Nanang ini cukup signifikan untuk merubah RUU yang akan terjadi begitu ya. Apa kemudian menurut Anda yang masih perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan haji tahun depan agar kemudian bisa menjawab ya akar permasalahan dalam pelaksanaan haji? Pak Mustoli. Pak Mustoli masih belum terdengar.
Ya, saya tentu mencermati Baik. perkembangan dari revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 begitu ya, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, tentu kami menghormati sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nanang dan semua pimpinan dan anggota Komisi 8 yang telah bekerja keras untuk mencari format yang terbaik terkait dengan RUU Haji ini begitu ya. Karena memang RUU ini mesti suka atau tidak suka itu memang harus dirubah karena dengan berbagai macam dinamika yang setelah terjadi begitu ya. Misalnya persoalan yang seringkali muncul soal kuota, kemudian transformasi penyelenggaraan haji di Arab Saudi begitu ya. Dan kemudian penggunaan e-hajj, kemudian nusuk dan seterusnya. Jadi ada faktor eksternal dan faktor internal yang kemudian mengharuskan undang-undang ini segera di-upgrade begitu ya. Tapi ada satu catatan penting Pak Nanang begitu ya, dan teman-teman di Komisi 8 terutama. Ya. Undang-undang ini kan sangat krusial dan penting, tetapi sampai hari ini DIM atau kemudian RUU yang sudah lengkap dan konkret yang sudah didorong oleh pemerintah melalui Surpres itu sampai sekarang itu kan belum bisa diakses oleh publik begitu ya. Tidak seperti mestinya, karena ini menyangkut hajat hidup umat jutaan orang begitu ya. Saya meminta dengan hormat kepada Pak Nanang dan Komisi 8 untuk kemudian mengupload RUU ini terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan kemudian menyerap aspirasi publik. Nah, karena kita mencari undang-undang ini itu harus kucing-kucingan begitu ya. Saya mendapatkan undang-undang ini RUU ini tidak resmi begitu, tapi dari orang yang atau pejabat yang cukup kredibel begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, saya kira apalagi tadi dibilang oleh Pak Nanang begitu ya, agenda revisi undang-undang ini kan mau dikebut begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kepentingan untuk kemudian mendorong ini dipercepat karena kemudian kita berkejaran dengan timeline penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi, tapi di sisi lain kemudian mengabaikan partisipasi publik begitu. Nah, yang berikutnya menyangkut isu yang kemudian kita lihat daripada substansi RUU ini adalah saya melihatnya itu undang-undang yang sekarang kemudian digodok oleh teman-teman di Komisi 8 itu masih kemudian mencerminkan Indonesia sentris. Dalam arti begini, jadi undang-undang ini diatur, RUU ini diatur secara rigid begitu ya, secara detail yang perspektifnya itu adalah Indonesia sentris. Maksud saya begini, haji itu kan 90% itu kan diselenggarakan itu di Arab Saudi. 5%-nya itu kan di Indonesia, Mbak. Misalnya terkait pendaftaran, manasik haji, kemudian proses-proses administrasi, itu memang adanya di tanah air kita. Tapi 95% itu kan adanya di Saudi. Sejak jamaah kemudian diberangkatkan sampai kemudian nanti mengikuti prosesi-prosesi haji, puncak haji sampai kemudian dipulangkan, itu kan adanya di sana. Dan bagaimanapun undang-undang kita itu kemudian dibentuk tanpa kemudian memberikan adaptasi, integrasi dengan aturan haji atau taklimatul hajj Arab Saudi, maka undang-undang ini justru akan menjadi bumerang tersendiri buat kita. Contoh, misalnya terkait dengan aturan aturan kesehatan misalnya. Kita kan punya KKHI misalnya, yang barusan terjadi tahun kemarin misalnya. Kita menurut undang-undang kita diharuskan penyelenggara haji itu kan menyertakan tim kesehatan haji yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi apa yang terjadi tahun kemarin? Tahun kemarin klinik kesehatan haji Indonesia itu dilarang beroperasi oleh pemerintah Saudi. Itu satu contoh saja. Meskipun pada akhirnya kemudian dibolehkan begitu ya di last minute. Nah, kemudian misalnya soal penggunaan nusuk, soal kemudian kebijakan visa non haji itu tidak boleh masuk ke Saudi. Nah, belum lagi misalnya soal usia. Hampir saja kemarin kita kena kebijakan usia di mana Saudi meminta supaya jamaah haji yang usianya di atas 70 itu tidak dibolehkan. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira membutuhkan fleksibilitas, integrasi dan adaptasi dari undang-undang revisi undang-undang yang sedang kita dorong ini. Nah, belum lagi misalnya isu dari teman-teman travel yang kemudian merasa bahwa ada
di situ misalnya klausul pasal yang kemudian membuka pintu haji atau kemudian umroh mandiri. Yang ini tentu kalau umroh mandiri itu betul-betul dibuka kerannya, maka bisa bisa menjadi pukulan tersendiri bagi mereka-mereka yang berbisnis atau berusaha selama ini menjadi travel umroh atau haji. Yeah. Nah, intinya saya kira ada. Dan tapi di sisi lain nanti saya kira perlu dikonfirmasi juga sama Pak Nanang. Kalau undang-undang yang sekarang itu masih existing, itu kan kewenangan DPR atau kemudian poin-poin yang harus disetujui oleh DPR itu kan cuma satu, yaitu penetapan BPIH, penetapan biaya penyelenggara ibadah haji. Tapi yang saya lihat di RUU ini kemudian DPR mau memperluas kewenangannya untuk kemudian harus ada persetujuan terkait dengan kuota, karena ini kuota kan dalam 1-2 tahun ini kan menjadi diskursus yang sangat menyita perhatian. Nah, menurut kami dari Komnas Haji itu ada plus minusnya, Mbak. Yang pertama adalah plusnya, DPR, Pak Nanang dan kawan-kawan ini bisa kemudian mengawasi dan kemudian mengantisipasi secara dini kemudian penyalahgunaan kuota. Tapi di sisi lain itu juga bisa menjadi persoalan baru, apa itu? Karena kalau misalnya namanya kuota tambahan khususnya itu kan diberikan last minute. Jika kemudian harus ada persetujuan dari DPR, maka harus ada birokratisasi atau mekanisme tertentu yang harus yang tidak mudah dan kadang-kala itu juga tidak bisa cepat. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini yang kemudian di sisi lain kemudian kewenangan penyelenggara dalam hal ini adalah pemerintah untuk kemudian membuat diskresi dalam penyelenggaraan ibadah haji juga makin dipersempit begitu ya. Itu yang saya baca, saya kira dari RUU yang kemudian yang kita cermati begitu, Mbak Anissa. Oke, baik. Langsung saja kalau begitu saya ingin tanggapannya dari Pak Nanang. Pak Nanang, tadi yang pertama mungkin disampaikan terkait dengan transparansinya begitu ya. Ini dipertanyakan dari RUU tersebut agar kemudian bisa diakses oleh publik begitu, oleh masyarakat, dan juga beberapa catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Pak Mustoli ini banyak sekali, mungkin terkait dengan penetapan BPIH juga begitu, terkait dengan penambahan kuota haji. Mungkin secara spesifiknya bisa disampaikan seperti apa sih yang sebetulnya tengah digodok oleh DPR ini, Pak Nanang? Baik, saya komentari tidak keseluruhannya tapi ya. Nah, yang pertama mengenai transparansi. Ya, saya melihat ini sudah dilaksanakan dengan mengundang teman-teman asosiasi, teman-teman stakeholders yang terkait, dan komandannya kelihatannya di Komisi 8, tapi dari Menteri Kumham, Menteri Hukum, yang menjadi komandan, wakilnya adalah Wakil Menteri Seknek. Jadi kita bersama-sama membahas di situ dan akan saya sampaikan juga sebagai masukan mengenai transparansinya. Tapi prinsip saya adalah transparansi terbuka itu bagus, tapi tidak telanjang. Kemudian yang berkaitan dengan usulan tentang penambahan itu hanya 8% dan keterlibatan dalam menentukan kuota, ini terjadi pada tahun 2024 kemarin yang menjadikan kasus besar ini adalah permasalahannya tidak ada masalah, bisa ditambahnya di mana saya diatur, tetapi harus ada transparansi dan keadilan. Nah, jangan sampai ada gara-gara itu terus ada pergerakan uang yang berkaitan dengan imbalan dan lain sebagainya, itu tidak boleh terjadi. Yang seharusnya adalah mestinya dibicarakan bersama-sama, membicarakan 1-2 hari selesai, karena jangan sampai apa yang sebenarnya itu salah jadi polemik seperti yang kemarin itu. Mengenai ketentuan yang terkait dengan 8% itu dari kemarin juga sudah ada, hanya menurut versi kami itu dilanggar, dan makanya kami mengundang sampai jadi DPR membuat pansus dan sebagainya itu karena itu yang transparan dan adil, itu saja. Ya, nah Pak Nanang, ini jika kemudian BPHJ resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh, sebetulnya kan nanti akan ada proses transisi juga dari Kemenak kemudian ke BPHJ, begitu proses transisinya tugasnya karena masa haji berikutnya sudah kurang dari 1 tahun lagi, dari segi waktu pun kemudian kita lihat sangat mepet sekali begitu ya. Nanti sebetulnya akan seperti apa Pak Nanang dari transisi tersebut? Dalam masa transisi ini sebenarnya sudah sejak diumumkan ada Badan Penyelenggara Haji yang akan melakukan haji tahun 2026 ini,
itu sudah mulai bertahap melakukan pemindahan karyawan. Jadi yang pejabat-pejabat di Dirjen Haji sudah mulai dipindahkan. Dan tinggal legalitas operasionalnya yang perlu ditindaklanjuti. Dan kami sekarang ini sudah mulai menentukan kira-kira di mana tempat yang akan ditempati oleh jemaah haji nanti di Mina, misalnya, itu sangat penting, dan jumlah kuota juga sangat penting. Nah di sini nanti itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi masalah transmisinya tidak lepas begitu saja, karena badan penyelenggara haji pun belum punya perangkat di daerah. Jadi mungkin masih menggunakan Kanwil di daerah melalui kabit hajinya atau kasih hajinya di kabupaten kota. Yeah. Jadi transmisinya tidak lepas begitu ya, tapi ada tahapan-tahapan yang berlanjut. Dari SDM sebetulnya ini memang sudah dialokasikan begitu ya. Nah tapi bagaimana kemudian kita agar memastikan fungsinya dari Kementerian Agama kemudian juga dengan BP Haji ini tidak tumpang tindih, Pak Nanang? Jadi untuk Dirjen Haji yang semula melaksanakan tugas haji itu tidak serta-merta langsung pindah begitu ya, tapi orang-orangnya juga seperti bedol desa, sebagian besar dari mereka pindah langsung ke Badan Penyelenggara Haji sejak tahun lalu sudah mulai. Ini secara bertahap sudah masuk. Yang titik-titik krusial, misalnya bagian keuangan, hukum itu sudah dijalankan semua. Tinggal yang berkaitan dengan masalah administrasi, pendaftaran dan lain sebagainya itu kita nunggu kuotanya nanti berapa. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, bagaimana tadi jawaban yang disampaikan oleh Pak Nanang begitu ya terkait dengan transparansi yang tadi sempat Anda pertanyakan juga, baik dari substansi yang masuk dari RUU tersebut. Tanggapannya, Pak Mustoli? Pak Mustoli, suaranya belum terdengar, Pak Mustoli. Saya tadi belum sependapat dengan Pak Nanang ya, kaitannya dengan undang-undang yang belum bisa diakses oleh publik, karena ini kan akan berdampak ke publik, dan undang-undang ini juga mengatur hajat hidup jutaan jamaah haji begitu ya. Terlebih ada kepentingan anggaran yang sangat besar di situ. Jadi kalau kemudian ini tidak dibuka, saya kira sangat disayangkan. Saya khawatirkan begini, ketika kemudian ini tidak dibuka, nanti ada pihak-pihak yang men-challenge undang-undang ini setelah disahkan ke MK. Nah ini kan bisa menjadi peluang. Karena prosesnya ini kan akan dibuat cepat gitu ya. Nah sisi lainnya tadi saya tetap kemudian skeptis Pak Nanang. Artinya begini, dengan adanya transisi dari penyelenggaraan ibadah haji yang berpindah manajemen dari Kementerian Agama ke BP Haji. Nah kita lihat misalnya Anissa, besok itu tanggal 23 itu kan sudah dimulai kick off tahapan untuk kemudian pembayaran kontrak-kontrak penting yang ada di Armusna. Ya kan, timelinenya sudah jelas. Nah, ini siapa yang mengawal? Kan begitu. Satu sisi secara yuridis yang hari ini undang-undang yang masih existing itu kan masih leading sektornya adalah Menteri Agama. Tapi di sisi lain proses revisi undang-undang ini juga terus berjalan. Nah, bagaimana BP Haji pun tidak mau ketinggalan juga sepertinya begitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian komunikasi, siapa yang membayar, siapa yang berkomunikasi dengan pemerintah otoritas Saudi. Nah, belum lagi tadi yang dibilang oleh Pak Nanang sendiri bahwa ada tahapan-tahapan prosedur-prosedur birokrasi yang saya kira tidak langsung tuntas. Saya mau contohkan begini Anissa. Misalnya transisi ketika penyelenggaraan keuangan haji ketika waktu itu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terbit. Di situ kan memandatkan adanya lembaga yang namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Undang-undangnya terbit kira-kira bulan Oktober tahun 2014, begitu ya. Lembaganya baru resmi terbentuk dan dilantik oleh Presiden adalah kira-kira bulan Agustus 2017. Artinya untuk sektor keuangan haji saja kita butuh transisi 3 tahun. Terlebih ketika ini Arab Saudi terus bergerak, tahapannya terus berjalan dan kita harus berlomba-lomba dengan negara lain. Kemudian kita masih terkuras energinya untuk merumuskan undang-undang begitu ya. Ini yang kemudian saya mengkhawatirkan transisi ini jika kemudian tidak didorong, tidak diawasi dan kemudian tidak di pressure oleh Pak Nanang dan kawan-kawan di Komisi 8, saya kira saya mengkhawatirkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini akan akan lebih
tidak baik begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tentu kekhawatiran ini saya kira perlu juga kita dorong begitu supaya menjadi perhatian bagi insan di Kementerian Agama maupun di BP Haji. Karena ini kan terus berjalan, Anissa, ininya apa tahapan-tahapannya. Ini saya kira yang kemudian, kalaupun undang-undang hari ini misalnya akhir minggu ini diketok, sosialisasinya bagaimana implementasinya. Nah, karena itu rasa-rasanya dari segi waktu kita seperti kejar-kejaran dan juga seperti tidak mendapatkan waktu yang cukup begitu ya. Pak Nanang, ini masih ada area abu-abu yang diperdebatkan, silakan Pak Nanang. Jadi untuk sarannya bagus, tapi kalau Bapak tadi skeptis, saya optimis. Karena semua teman-teman sudah bersepakat seperti kita di Komisi 8, mau rapat pagi, sore, siang, malam, mari kita kerjakan, yang penting bisa cepat tuntas. Nah seperti kata Bapak tadi, pemerintah Saudi sudah mulai jalan. Kita harus mengikuti mereka, jangan sampai ketinggalan teman-teman lokasi, dan masih cukup waktu. Gitu. Kita bergerak, insya Allah November sudah mulai jalan BP Haji tanpa harus menunggu aturan-aturan. Kalau masih ada perubahan-perubahan yang lain-lain, Kementerian Agama masih siap mendukung, tidak lepas sama sekali. Itu kesepakatan yang kami buat. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Sepertinya kita juga memiliki keterbatasan waktu, begitu tidak hanya untuk pembahasan RUU saja, sepertinya yang kejar-kejaran dengan waktu. Diskusi kita juga kali ini, namun senang sekali begitu bisa membahas hal ini. Pak Mustoli dan juga Pak Nanang, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya. Tentu publik juga akan menunggu apakah kemudian kehadiran dari RUU Haji ini benar-benar bisa menjadi solusi nyata, begitu ya, bisa menjawab akar permasalahan pelaksanaan ibadah haji. Salam sehat selalu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.